Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke channel ini dan mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas lagi-lagi tentang pengalaman mistis atau horor yang pernah dialami oleh para netizen ya guys. Nah, di komentar ini mau aku bacain lagi cerita horornya, gimana ceritanya ya. Nah, ceritanya tuh apa ya? Tentang seseorang yang berpengalaman horor di suatu mes ya, yang pernah tempat tinggal dia lah ya. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung aja ke ceritanya tanpa panjang lebar. Langsung ke ceritanya, check it out. Nah, jadi ini ceritanya guys ya. Selamat malam Jumat semua. Nah, ini dia cerita, kebetulan di hari itu adalah malam Jumat ya. Saya punya satu cerita horor nih. Semoga betah ya baca punya saya ya, katanya nih guys ya. Oke, kita dengerin, kita baca dan semoga kita betah ya. Selesain sampai habis ya, biar kita tahu dan gak penasaran. Waktu itu anak saya kelas 4 SD. Oh, dia udah berumah tangga nih dan sudah memiliki anak. Awalnya itu kami diam di perumahan mes ya. Maksud dia ini dia mendiami di sebuah perumahan ya, berupa mes gitu ya. Kalau mes-mes ini kayak tempat suaminya bekerja mungkin ya, makanya dinamainnya mes, bukan kontrakan ya. Kalbar ya guys katanya, berarti Kalimantan Barat nih ya. Ada orang Kalimantan Barat di sini. Di masing-masing rumah kami ini punya 2 kamar ya. Mesnya tuh lumayan besar juga ya. Mesnya ini punya 2 kamar. Kamar pertama aku dan suamiku dan anak aku yang bungsu. Oh, jadi dia udah punya anak cuma 1 ya guys. Kamar yang kedua punya anak aku yang perempuan umur 9 tahun. Pada waktu itu cuacanya mendung. Nah nih dia langsung ke inti ceritanya ketika dia mengalami hal horor. Dalam rumah gelap karena udah jam 3 sore. Jam 3 sore kalau di tempat di sini sih masih terang ya. Kalau tempat kalian gimana? Ini tempat dia Kalimantan Barat udah gelap katanya guys. Sebenarnya di tempat Kalimantan tuh banyak loh cerita-cerita horornya ya guys. Awalnya nggak ada keanehan apa-apa. Anak aku ini tidur siang sampai jam 14.30, berarti jam 2.30 ya, berarti setengah 3 ya saat itu ya. Ketika dia bangun tidur, aku ini mau buka kelambunya ya guys, katanya guys ya. Dia pakai guys juga nih. Karena kami kan tidur pakai kelambu, soalnya di mes kami banyak nyamuk ya. Kalimantan ini sebenarnya masih banyak hutan-hutannya ya guys ya. Hanya terkenal hutan Kalimantan katanya gitu. Nah di sana katanya banyak nyamuk, jadi dia pakai kelambu. Sebenarnya kelambu itu gak cuma untuk menutupi dari nyamuk aja ya, tapi untuk dari hawa dingin juga kelambu itu cocok ya. Ketika aku mau buka kelambu anak aku ini, tiba-tiba aku dikagetkan sama bayangan hitam, tapi punya rambut yang begitu tebal dan panjang serta keriting. Anjir, itu mah bayangannya terlihat jelas ya, nggak cuma bayangan. Namanya bayangan tuh biasanya kan cuma sekelibat gitu nggak sih? Ada bayangan pas kita lagi buka kelambu, ada bayangan, kok kayak perasaan ada bayangan gitu kan, nggak kayak cuma sebuah perasaan tapi terlihat bayangan gitu. Tapi ini mah bukan lagi bayangan gitu menurut aku, ini mah udah lebih ke sebuah wujud ya, kayak wujud gitu nggak sih? Kalau udah sampai terlihat ada rambutnya, terus rambutnya tebal, terus serta panjang keriting, itu mah jelas ya, jelas bukan lagi bayangan. Aku kaget dong, ya shock lah ya, aku yang baca aja kaget. Aku hampir jatuh karena kaget melihat itu bayangan di balik lambu guys ya. Mungkin kenapa dia bilang bayangan, karena nggak kelihatan wajahnya ya. Atau mungkin semua keseluruhan dari atas sampai bawah itu warnanya hitam, jadi lebih terlihat seperti bayangan ya guys ya. Dan bahkan itu sempat buat dia jadi shock dan kaget ya. Yang jelas-jelas itu kalau menurut aku bukan suatu bayangan sih, tapi lebih ke wujud. Tapi aku tetap berpikir positif aja. Aku anggap itu sebagai halusinasi semata ya kan. Hah? Ya, udah jelas-jelas ngeliat kayak gitu, udah jelas-jelas shock, jelas-jelas dia hampir jatuh, masih bilang dia mungkin itu hanya halusinasiku saja gitu kan guys. Kalau aku mungkin udah merinding dan duduk kayak diam terpaku gitu, kayak aduh apa ya yang tadi aku lihat ya. Aduh ini kayaknya nggak beres deh. Aduh aku mungkin udah lemes, kayak darah tuh rasanya kayak naik semua ke kepala. Kalau itu ada di posisi aku saat itu guys. Kalau kalian ada di posisi itu gimana? Hah? Kalau kalian melihat bayangan seperti itu, apakah kalian bisa berpikiran positif? Oh mungkin hanya halusinasi aja sih ya gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan itu ada pantulan cahaya. Tapi kalau itu pantulan cahaya, kenapa bisa sampai terlihat rambutnya keriting, tebal, dan panjang gitu kan guys. Oh MG. Terus guys, keesokan harinya nih,
Cuaca juga masih mendung ya guys. Jadi beberapa hari ke belakang emang sering lagi mendung-mendungnya tuh. Aku ke dapur mau masak ya. Sewajarnya seorang ibu rumah tangga lah ya guys, masak untuk suami dan anak-anaknya. Meja di dapur aku itu tingginya sepinggang kita guys ya, lumayan tinggi lah ya. Apalagi kalau dia ternyata ibu rumah tangga yang tinggi ya. Jadi bisa kita masuk kolongnya untuk simpan-simpan barang ya guys. Tapi biasanya memang dapur-dapur zaman sekarang itu kan biasanya tinggi-tinggi dan bawahnya emang disengaja diperuntukkan untuk menyimpan-nyimpan barang nggak sih guys ya. Jadi berupa sebuah kolong-kolong atau sebuah laci-laci gitu kan. Anak-anak aku tidur semua siang itu ya. Dia cerita gini nih. Nah aku ini lagi nyangin sayur and mau iris-iris bawang kan. Nah biasalah ya saat ibu-ibu mau masak nih, nyiapin sayur dulu, nganukin sayur terus ambil bawangnya, siapin iris-irisin bawangnya ya. Nah itulah perlengkapan-perlengkapan untuk masak pada umumnya lah ya. Tiba-tiba sudut mata aku lihat anak kecil kira-kira seumuran 2 tahun gitu guys. Dia masuk ke bawah kolong meja. Aku kaget juga di situ. Aku ceklah bawah meja itu. Ternyata gak ada anak-anak atau kucing atau apalah itu di bawah meja. Yang ada cuman kotak-kotak kardus sama kardus beras. Terus aku lari ke kamar liatin anak-anak aku pada nyenyak banget tidurnya guys ya. Nah kalau kita lagi masak, lagi fokus, lagi serius kan nih masak nih ngiris-ngiris. Terus kadang-kadang kan mata kita ini kan nggak terus aja menghadapnya ke depan gitu. Kadang-kadang kan kayak ngerasa gitu lah ya kalau ada apa di samping kiri kanan atau ada di belakang kita aja ya. Nggak perlu lah kita harus ngeliat dari kiri kanan mata kita atau dari depan atau dari atas dari bawah gitu. Kadang-kadang dari belakang aja kita ngerasa kan kalau ada orang gitu yang kayak ada orang yang mau dateng, mau nyamperin atau apapun tuh kayak ngerasa. Bahkan mata kita terpejam aja kadang-kadang kita ngerasa loh guys kayak terpejam gitu ya. Ngerasa kayak kayak ada orang yang mau nyamperin gitu. Kadang-kadang ada loh yang sampai seperti itu bisa merasakan. Tapi ini jelas-jelas dia ngelihat dari mata dia yang arah kiri atau arah kanan ini kayak ngelihat kayak ada anak kecil masuk ke kolong meja atau meja dapur dia itu guys. Jadi itu pasti terlihat sangat jelas kalau udah sampai dia ngeliat dari arah kiri gitu kan. Pas dia ngeliat ya ada anak kecil, bahkan sampai dia memeriksa, takutnya itu adalah hewan atau apapun gitu kan. Nah, akhirnya kan dia inisiatif untuk lihatlah siapa tahu anak kecil atau jangan-jangan anak aku tadi gitu kan. Akhirnya dia memastikan untuk ada apa di bawah meja itu kan, di bawah kolong dapur dia itu. Pas dia lihat itu nggak ada apa-apa, jelas-jelas padahal dia ngerasa banget dan melihat banget kalau tadi ada yang masuk ke dalam kolong itu guys. Sampai dia untuk memastikan kalau itu bukan anaknya, dia datang ke kamar anaknya untuk memastikan itu anaknya tadi tidur nggak di kamar atau jangan-jangan anaknya lagi ngejailin dia untuk main sumput-sumputan ke bawah kolong dapur gitu kan guys. Dan ternyata nggak ada, bener-bener nggak ada. Dan dia rasa itu bukan suatu hal yang halusinasi lah ya kalau sampai dia ngelihat dari sisi mata dia gitu kan. Singkat cerita guys, anak aku yang umur 9 tahun itu pergi sekolah katanya ya. Ya rutinitas pada umumnya lah anak-anak usia 9 tahun pasti sekolah gitu kan. Nggak lama dia pulang sekitar pukul 10 pagi. Pagi nih ya guys ya, pagi. Tolong diucapkan dan diingat-ingat. Pagi, 10 pagi. Katanya nggak enak badan. Aduh kasihan banget sih ya. Rupanya dia demam guys, demam. Dia terkena sakit saat itu. Keesokan harinya cuaca lagi mendung guys. Nah lagi-lagi mendung ya, lagi-lagi mendung. Sama seperti hari-hari yang di belakang tadi, mendung ya. Sangat mendukung ya, sangat mendukung kehororan semakin horor di suatu rumah tuh biasanya mendung-mendung katanya sih. Aku melihat dengan jelas nih guys, dengan jelas katanya. Di dinding kamar anak aku yang cewek ini guys, ada seperti cahaya merah melintas di kamarnya. Pagi-pagi guys, pagi-pagi ketika dia nganterin anaknya ke kamar. Oh ya udah nak, kamu istirahat dulu ya kalau lagi nggak enak badan, lagi demam, tidur dulu ya anaknya. Ketika dia nganterin anaknya ke kamarnya, terus tiba-tiba dia ngelihat jelas ya. Kali ini jelas bukan bayangan lagi. Dia melihat apa tadi guys? Seperti cahaya merah melintas di kamar anaknya ya. Lewat. Ini aku nggak jelas nih. Ini nggak halusinasi nih aku nggak lagi menjem mata atau cuma ngeliat dari sebelah kiri doang, atau aku cuma nggak sengaja karena lagi buka kelambu. Enggak, ini bener-bener di depan mata aku. Lihat, ini jelas katanya guys ya. 10 pagi guys, masih pagi. Ada apa gerangan ya. Keesokan harinya anak aku nggak sekolah, dia sakit ya guys. Karena kemarin dia sakit, akhirnya besoknya dia nggak sekolah karena dia masih sakit, masih berlanjut sakitnya dari yang kemarin. Anak aku ini sakit selama 2 minggu guys. 2 minggu, gak sebentar itu lama 2 minggu guys.
sampai badannya kurus banget. Ya jelas lah 2 minggu sakit. Kita sakit sehari 2 hari 3 hari aja kayak udah aduh ini sakit apaan sih, kenapa sih sakit selama ini gitu kan. Ini 2 minggu guys. Waktu sakit itu dia minta makan, katanya pengen makan pakai bubur katanya guys, tapi cuma dikasih wortel aja buburnya itu. Jadi dia nge-request lah ya, ma aku pengen makan, lapar tapi pengennya buburnya cuma dikasih wortel aja ya ma ya, jangan dikasih yang lain-lain, jangan, nggak usah perlu mama kasih ayam, nggak perlu mama kasih apapun selain daripada wortel katanya. Aku masakin bubur di dapur. Akhirnya orang tuanya si mamahnya itu nih guys, si dia ini akhirnya dia buatin deh bubur di dapur. Dari dapur itu aku dengar anak aku ini seperti sedang ngobrol sama temennya guys ya. Jadi karena mungkin rumah mesnya itu nggak terlalu besar, jadi dari arah dapur pun udah bisa mendengar suara-suara yang di luar atau di arah manapun ya. Bahkan dia bisa melihat di dalam kamar tuh suara ngobrol. Mungkin anaknya juga ngobrolnya nggak pelan-pelan atau bisik-bisik ya. Suaranya lumayan besar gitu guys ya. Atau jangan-jangan terdengar seperti suara yang ramai. Lanjut guys. Pelan-pelan aku lihat dia di kamar, terus diam, dia nggak bersuara guys. Nah, karena dia penasaran kayak ada suara ngobrol di kamar tadi, dia langsung pelan-pelan dia ngecek ke kamar anaknya, set, dan diam, langsung tiba-tiba diem aja tuh, nggak ada obrolan, nggak ada suara apapun. Terus aku tanyain, kamu kenapa? Ngobrol sama siapa? Ya, karena dia bener-bener ngedenger dan bukan halusinasi dia, dan dia bener-bener jelas ngedenger suara anaknya tadi ngobrol. Dia untuk menghilangi penasaran dia tanya ke anaknya ya, atau mungkin jangan anaknya lagi mendengar radio atau anak lagi nonton TV atau lagi apa gitu kan. Makanya dia daripada dia terus penasaran, akhirnya untuk memecahkan penasaran dia tanya ke anaknya, kamu ngobrol sama siapa? Terus dia bilang gini, mama ini masuk kamar nggak bilang-bilang dulu, kata anaknya. Lihat kawan-kawan aku pada hilang kan, katanya. Hah? Kawan-kawannya pada hilang guys? Maksudnya gimana? Kawan-kawan yang mana? Kapan kawan-kawannya datang dan kawan-kawan dari mana? Mereka pergi entah kemana katanya guys. Tadi teman-teman aku ada yang joget-joget, ada yang lagi mainin sapu di balik kelambu guys. Di balik kelambu berarti di kasur. Jadi anaknya lagi di bawah duduk nontonin kawan-kawannya yang lagi joget-joget di atas kasur dilapisin oleh kelambu, yang ngeliatin nontonin kawan-kawannya yang ada yang joget mainin sapu lidi sambil joget-joget pura-pura lagi konser gitu kan. Makanya dia bilang, ih mama ini kok malah masuk nggak bilang-bilang sih, kan teman-temanku aku pada hilang, karena dia juga nggak ngeliat teman-temannya pada kemana kan. Aku tetap pikir positif kan guys, aku nggak mau nakut-nakutin diri sendiri. Masih bisa berpikiran positif. Ini ibunya bisa kita kasih rekor muri kayaknya ya, sebagai seorang ibu yang berpikiran positif terbanyak ya guys ya, masih bisa berpikiran positif. Kalau aku di saat itu no, nggak bisa. Wah, nggak beres nih kamu nggak beres nak, kamu main sama siapa nak? Ya ampun nak, istighfar nak, istighfar banyak-banyak, ini kamu nggak beres, ini nggak ada siapa-siapa, kamu emang ngundang siapa, temen kamu dari mana? Bakal aku interogasi sih, sampai sejadi-jadinya bakal aku interogasi. Kamu main sama siapa, temen kamu yang mana, maksudnya mana, kenapa kamu nggak kenalin ke mama, ya nggak sih? Nanti giliran dia beneran ngenalin deh, kita deh yang jadinya panas dingin, kita deh yang sakit 2 minggu juga akhirnya guys. Setelah buburnya masak, aku antar ke kamarnya kan, aku bangunin dia, aku mau kasih dia makan. Nah, karena buburnya udah mateng, dia balik tadi tuh ya, ketika dia selesai dia bilang lagi main sama kawannya, dia balik lagi ke dapur, dia masak lagi nih emaknya, balik lagi ke kamar. Nih nak, mama banterin, nih nak bubur yang tadi kamu pesen ya. Emaknya pun nganterin si bubur tadi guys, tapi katanya dia baru aja makan. Hah? Ini udah capek-capek emaknya masak, terus tiba-tiba anaknya bilang dia udah selesai makan guys, pakai ikan goreng dan kentang goreng. Aku bingung kapan dia makan. Terus dia bilang gini, kalau mama nggak percaya, lihat aja tuh di atas meja dapur udah ada bekas aku makan tadi. Sendok nasinya aku biarkan di atas meja, ma, kata anaknya guys. Gitu katanya. Terus aku bener-bener cek di dapur, bener-bener aku lihat ada sendok nasi di atas meja, guys ya. Hah? Kamu udah makan? Iya ma, coba aja mama lihat di dapur sana tuh, aku habis naruh. Mama kan gak percaya banget sih. Jadi mamanya tuh kan dari tadi posisinya, emaknya ini kan ada di dapur terus, dan dia gak ngelihat siapa-siapa yang ke dapur ngambil nasi, ngambil makan tuh gak ada. Anaknya tuh kayak berasa kayak nggak terlihat wujudnya jadi kan di mata emaknya gitu. Kalau emang bener-bener anaknya datang, kamu beneran datang tadi ngambil nasi? Iya mah. Terus ini bubur mah masakin buat siapa dong kalau kamu ujung-ujungnya nggak mau? Katanya kamu yang request pengen bubur, sekarang udah mama buatin malah kamu bilang kamu udah makan. Makin aneh sih ya. Singkat lagi guys, dia selama 2 minggu nggak sekolah karena demam guys ya. Selama demam itu dia ngomong sendiri di kamar ya, yang kayak tadi itulah ya, yang dia tadi lihat waktu dia lagi masak, ngelihat anaknya lagi
ngomong sendiri ya, tapi itu terjadi sering sekali. And ketika pulih dari demamnya, nah udah sembuh pun dari demamnya masih sering ngomong sendiri guys. Tiap tengah-tengah malam itu pasti dia ditakuti sama musik yang menyeramkan dan bikin dia jadi kayak berhalusinasi gitu guys. Jadi mungkin anaknya cerita ya, "Ma, aku tuh sering denger-denger musik loh, dan musik itu bikin aku jadi takut," katanya gitu kan guys. Karena anak bungsu aku nggak mau ditinggal kalau malam, suami aku tidur dengan anak aku yang demam ini guys ya. Karena dia ini punya anak dua, yang satunya ini anak bungsunya nggak bisa ditinggal, harus tidur diklonin sama mamahnya, terpaksalah bapaknya yang nemenin anaknya yang besar ini ya. Karena posisinya si anaknya ini sering takut dan sering demam, juga sering ngerasa dengar-dengar suara musik-musikan aneh-anehan di rumah itu guys. Terus tiap malam juga suami aku mimpi ada Mbak Kunti di rumah kami ini, sedang melayang-layang ke sana kemari di dalam rumah ini guys. Mungkin semenjak ya, mungkin ya, prediksi aku ya, semenjak suaminya akhirnya sering nemenin anaknya demam di kamar anaknya, terus ternyata suaminya jadi sering mimpi ada Mbak Kunti guys ya, melayang-melayang di rumahnya. Ini yang gak beres kayaknya kamar anaknya gak sih guys? OMG, ini serem banget sih ya. Dan setiap musik itu berbunyi katanya, dia dibawa ke padang rumput yang luas banget guys ya. Dalam mimpinya itu ya, ini mimpi siapa sih? Mimpi anak atau mimpi suaminya gitu guys? Oh, mimpi anaknya lah ya, kan tadi anaknya bilang sering denger-denger suara musik-musikan, dan setiap kalau bunyi tuh musiknya dia akan diajak katanya guys ya, diajak ke mana tuh tadi katanya, dibawa ke padang rumput yang luas banget katanya guys. Terus ada burung-burung dan angin, ada air terjunnya juga. Indah sih sebenarnya guys ya. Aneh banget, musik itu cuman dia aja yang bisa dengar setiap malam nih guys. Ini cerita anaknya ke emaknya saat itu. OMG, itu antara serem dan keren juga sih ya diajaknya ke situ. Wah, ini sih nggak alam dia ya, udah alam gaib ini guys. Karena sering terjadi seperti itu guys. Neneknya di kampung minta dia untuk pindah sekolah dan tinggal sama nenek kakeknya. Akhirnya anak aku pindah sekolah, sekarang tinggal sama nenek kakeknya guys. Karena udah ngerasa aneh, diceritain juga sama mama bapaknya ini ke neneknya, dan neneknya ngerasa ini nggak beres. Ini nggak beres do, nggak beres nak ya, ngomong ke emak bapaknya, ini nggak beres. Anak aku, cucu aku daripada kenapa-napa, mendingan dia sekarang dipindahin aja ke rumah kami ya, biar dia tinggal sama kami dan kami yang ngurus. Boleh dia pindah sekolahnya aja, dan dia sekolah di sini, takut nanti terjadi apa-apa sama anak aku. Ini nggak beres. Tapi emak bapaknya bisa ngerasa nggak seberes itu tah ya. Ini neneknya aja berinisiatif untuk ini adalah suatu hal yang gak beres. Akhirnya dipaksa untuk anaknya pindah ke tempat neneknya. Di rumah nenek dan kakeknya dia sehat-sehat aja guys, gak pernah demam atau ngomong sendiri lagi. Nah kan, nih bener kan kata neneknya, enggak nih di sini dia sehat-sehat aja, nggak pernah dengar berarti bukan karena anaknya nih yang bermasalah, ini rumah kamu yang bermasalah nih ya. Mungkin neneknya bakal ngomong kayak gitu ya, kalau itu si neneknya bisa ngomong kayak gitu ke emaknya mungkin saat itu ya guys ya. Atau jangan-jangan udah ngomong nih neneknya, ngomong ke orang tuanya kayak gitu. Akhirnya kami bertiga yang tinggal di mes ini guys, dia masih tetap mau tinggal di mes itu dengan kondisi yang udah dapat pengalaman anaknya seperti itu. Bahkan anaknya sampai dibawa sama neneknya, masih ya emaknya ini berpikiran untuk oh ya udahlah kalau anak aku kayaknya tuh mungkin si emaknya ini masih berpikiran bahwa ini mah cuma ke anaknya aja lah ya, ke kita mah nggak apa-apa tuh, masalah tuh nggak ada apa-apa, ini mah anaknya aja nggak apa-apa lah, biarin aja anaknya sama neneknya, kalau sama neneknya aman ya udahlah kita tinggal di sini aja ya. Mungkin juga ada karena terkait sebuah pekerjaan yang harus mengharuskan dia untuk tetap tinggal di situ ya guys ya. Aku, suamiku, dan anak bungsuku. Sebelumnya anak aku pindah, datanglah bapak-bapak tua orang Kupang ke rumah kami guys ya. Jadi sebelum anaknya pindah ke tempat neneknya, ada seorang dia ngomong tadi orang tua Kupang, kayaknya maksudnya orang tua kampung ke rumah kami guys ya. Dia memandang seluruh rumah kami ini, katanya rumah kami ini nggak bagus suasananya, kami disarankan pindah dari mes ini ya guys ya. Tapi kami tetap dengan keyakinan kami bahwa Tuhan yang selalu melindungi kita guys. Akhirnya singkat cerita, rumah kami pun baik-baik saja, nggak ada lagi gangguan apa-apa. Kami juga aman-aman saja tinggal di dalam rumah mes ini. Jadi sebelum anaknya itu pindah, dia sudah mendatangi orang ya, orang yang ternyata orang ini paham, ini rumah nggak beres, mending kamu pindah aja dari sini, rumah ini nggak bagus, rumah ini hawanya nggak bagus. Nah di situ mungkin si bapaknya berpikiran, oh jangan-jangan anak saya yang si umur 9 tahun tadi sering kayak demam dan suka ngomong-ngomong sendiri. Nah anak saya nih yang
ngalamin maksud daripada rumah ini bermasalah. Nah, cobalah anak aku aja yang aku pindahin. Nah, kira anaknya pun dipindahin ke rumah neneknya. Dan bener aja nih, si anaknya jadi sehat dan gak demam-demam lagi. Jadi bener, yang bermasalah adalah rumahnya, yang bermasalah bukan anaknya, guys. Tapi yang bagus di sininya si ibunya tetap berpikir positif, guys. Dia berpikir positif kalau bahwa ya bener sih, bener juga ya, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat melindungi mereka dari segala keburukan. Dan bener aja dia nggak diganggu apapun ya. Mungkin kondisi anaknya waktu itu dalam kondisi yang lemah ya. Lagi-lagi ya aku pernah cerita sebelum-sebelumnya ya. Biasanya katanya orang yang kondisinya memang lemah dia makin mudah diganggu-ganggu, dan saat itu mungkin anaknya dalam kondisi yang lemah ya guys ya, kita nggak tahu ya, wallahu alam sih itu mah. Jadi makanya anaknya sering diganggu. Nah, karena anaknya udah sering dan mudah diganggu, akhirnya si jin itu udah nempel nih ya, si koren dan lain-lain itu udah nempel ke dia. Jadi udah mudah deh dia diajak berkomunikasi, guys ya. Nah, sedangkan orang tuanya, adeknya dan bapaknya tuh aman-aman aja, karena memang mungkin imunnya jauh lebih kuat daripada anaknya yang umur 9 tahun tadi, guys ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan gitu kalau sampai nanti mereka pun menjadi sasaran selanjutnya oleh si makhluk-makhluk tadi ya kan. Daripada terjadi apa-apa sih, mendingan pindah nggak sih kalau kalian di posisi itu? Gimana dong kalau kalian, guys? Kalau aku sih mohon jujur, aku sangat jujur dan jujur sekali bahwa kalau itu ada di pengalaman aku, baru 1 hari aku mengalami hal itu aja, aku mungkin langsung caw pindah, karena memang bener deh sih, aku pasti merinding dan ada perasaan takut. Daripada nanti terjadi apa-apa dengan aku atau keluarga aku, mending pindah sih ya. Tapi karena ibu ini memang dari awal dia mendapatkan rekor muri sebagai seorang ibu yang berpikiran positif, selamat ibu. Nah, makanya dia nggak pindah, guys. Nah, gimana menurut kalian? Pernah nggak sih punya pengalaman hal mistis di salah satu rumah atau di tempat tinggal kalian? Kalau ada, silahkan bagikan ceritanya ya, guys, biar kita ceritain sama-sama, oke? Nah, segitu dulu lah ya ceritanya ya. Itu ceritanya benar-benar menjadi sebuah pelajaran lah ya buat kita ya. Dan cerita horornya emang epic dan keren sih menurut aku ya, pengalamannya luar biasa dan bisa kita patut kita contoh apanya, berpikiran positifnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.